Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ibu Mutiara Kasih. Saya adalah mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, program studi D4 Manajemen Informatika. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal dan juga menggunakan aplikasi Wireshark untuk menangkap lalu lintas jaringan, terutama jaringan Wi-Fi kampus, aka Wi-Fi Postri. Tapi sebelum itu, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa sih itu aplikasi Wireshark? Jadi, Wireshark ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk melihat data apa saja yang lewat di jaringan kita, terutama saat kita membuka website atau aplikasi yang menggunakan internet. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu ya, apa itu aplikasi Wireshark. Sekarang kita bakal masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap instalasi aplikasi Wireshark. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengunduh installer Wireshark, yaitu dengan cara mengunjungi website resmi mereka di www.wireshark.org. Setelah masuk ke halaman website tersebut, scroll sampai ke bagian bawah hingga menemukan versi pemilihan instalasi. Nah, di sini perlu disesuaikan dengan laptop masing-masing, karena laptop saya menggunakan versi Windows 64 bit, maka saya pilih yang paling atas. Setelah itu, tunggu proses unduh hingga selesai. Setelah proses unduhnya selesai, langkah berikutnya adalah instalasi aplikasi Wireshark. Nah, buka file installer yang telah diunduh tadi dan akan muncul jendela setup seperti yang ada di bawah. Nah, di sini teman-teman cukup kliknya saja berapa kali karena memang settingannya ini sudah direkomendasikan seperti komponen Vshake, Tshake, dan juga etwdam. Lalu untuk additional text cukup diklik next saja, dan untuk lokasi penyimpanan file ini bisa disesuaikan filenya ingin disimpan di mana. Nah, biasanya Wireshark juga menawarkan instalasi tambahan bernama npcap. Nah, apa sih npcap ini? npcap ini fungsinya untuk menangkap paket data di jaringan. Kalau misalkan npcap tidak dicentang, maka Wireshark tidak akan berfungsi, karena dia tidak akan bisa menangkap lalu lintas jaringan secara langsung dari perangkatmu. Jadi perlu dipastiin ya, kalau misalkan npcap ini benar-benar tercentang. Selanjutnya, Wireshark juga biasanya menawarkan instalasi tambahan bernama USB pcap. Nah, USB pcap ini sifatnya opsional, boleh kita install ataupun tidak, karena fungsinya untuk menangkap paket dari USB, yaitu komunikasi antara komputer dengan flashdisk, printer, dan juga mouse. Karena di sini kita akan menangkap paket dari jaringan, jadi USB pcap tidak perlu kita centang. Nah, jika tahap instalasi telah selesai, kita akan lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menyiapkan koneksi jaringan. Karena di sini kita akan menangkap jaringan dari Wi-Fi kampus, aka Wi-Fi Postri, maka perlu dipastikan dulu laptopnya itu sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi Postri. Jika sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi Postri, langkah selanjutnya adalah membuka aplikasi Wireshark. Dan nanti akan muncul halaman utamanya seperti di bawah ini. Di sini akan muncul seluruh interface yang tersedia. Jika interface yang kita cari ini tidak ada, teman-teman bisa buka menu All Interface Show. Nah, di sana nanti akan muncul interface yang kita cari juga. Karena saya ingin menangkap paket dari koneksi nirkabel, di sini saya pilih Wi-Fi dan cukup klik 2 kali saja. Nanti secara otomatis Wireshark mulai merekam seluruh lalu lintas jaringan. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, di sini paket-paket data akan muncul satu persatu yang menandakan aktivitas jaringan itu sedang berjalan. Setelah beberapa detik dan data yang didapat itu juga sudah cukup, teman-teman bisa klik tanda stop yang ada di pojok kiri atas. Dan nanti juga filenya bisa disimpan, klik file lalu pilih save as. Nah, formatnya ini disimpan dengan format VGA PNG. Dari hasil tangkapan lalu lintas jaringan tersebut, di sini saya memilih 3 contoh lalu lintas jaringan untuk dianalisis. Lalu lintas yang pertama adalah TCP. Saya menemukan paket dengan protokol TCP yang menggunakan port 443, yaitu port untuk komunikasi HTTPS. Lalu untuk alamat IP di bagian source ini adalah IP laptop saya. Dan untuk destination ini adalah alamat server di internet. Nah, ini kemungkinan milik layanan seperti Microsoft atau juga Google. Paket ini juga ditandai dengan ACK atau acknowledgement, yang artinya laptop saya ini sedang mengkonfirmasi bahwa data dari server telah diterima dengan baik.
Pada intinya, laptop saya sedang berkomunikasi dengan server di internet melalui koneksi aman yaitu HTTPS, misalnya pada saat aplikasi sinkronasi atau juga membuka halaman web. Lalu lintas jaringan yang kedua adalah DNS atau Domain Name System. Di sini saya menemukan paket dengan protokol DNS. DNS di sini ibaratnya adalah sebagai buku telepon di internet yang tugasnya menerjemahkan nama situs menjadi alamat IP. Pada bagian source ini adalah alamat IP laptop saya yang mengirim permintaan ke alamat server DNS kampus yaitu 10.10.1.1 untuk mencari alamat IP dari asset.msn.com. Nah, ini adalah salah satu domain milik Microsoft. Jadi pada intinya, paket ini menunjukkan proses ketika laptop saya sedang bertanya kepada server DNS tentang alamat IP dari suatu situs agar dapat terhubung ke sana. Lalu lintas jaringan yang ketiga adalah IRP atau Address Resolution Protocol. Nah, IRP di sini berfungsi di dalam jaringan lokal atau jaringan LAN. Di sini terlihat perangkat roadboard, ini mungkin router milik Wi-Fi kampus, sedang menanyakan pemilik alamat IP 10.84.83.67, yaitu laptop saya. Jadi IRP ini semacam cara perangkat di jaringan saling kenal terlebih dahulu sebelum mengirim data. Jadi router ingin tahu dulu alamat fisik dari laptop saya agar bisa mengirim paket dengan benar. Demikianlah video penjelasan dari saya tentang cara instalasi dan juga menggunakan aplikasi Wiresic untuk menangkap lalu lintas jaringan pada Wi-Fi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar analisis jaringan menggunakan Wiresic. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.